Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Allah SWT memiliki sifat mengatur segala urusan. Sini akan kami bahas 3 hal. Yang pertama adalah dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Dan yang kedua, nanti kami akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Yang ketiga, nanti kami akan menyampaikan mengenai contoh ya bahwa Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Baik, langsung aja kami mulai dari yang pertama. Dalil Allah SWT itu memiliki sifat yudabbirul amro itu ada di Al-Quran. Terdapat 4 ayat yang menunjukkan bahwa Allah SWT itu memiliki sifat yudabbirul amro, yaitu surat Yunus ayat 3, surat Yunus 31, surat Ar-Ra'd ayat 2, dan surat As-Sajdah ayat 5. Di sini kami bacakan salah satu saja, yaitu surat Yunus ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Ya, jadi tadi yang saya bacakan adalah surat Yunus ayat 3. Di situ jelas sekali disebutkan yudabbirul amro ya. Demikian juga di ayat yang lainnya itu juga jelas menyebut yudabbirul amro. Nah, sehingga itu semua menjadi dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat yudabbirul amro. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua. Apa pengertian Allah SWT memiliki sifat mengatur semua urusan? Ya, Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Ya, pengertiannya itu bahwa Allah itu mengatur semua urusan. Ya, jadi yudabbirul amro itu berarti ya semua, Allah itu mengatur semua urusan. Baik urusan alam semesta itu juga Allah mengatur. Demikian juga urusan manusia, apapun juga urusan manusia itu Allah itu mengatur. Nah, itu ya. Jadi Allah mengatur semua urusan, ya urusan alam semesta, urusan manusia maupun urusan yang lainnya itu adalah diatur Allah SWT. Yang kedua, pengaturan Allah SWT itu sangat sempurna sekali. Nah, ini memang berbeda dengan pengaturan manusia. Pengaturan manusia itu sepertinya mungkin sempurna, tapi banyak tidak sempurnanya. Kalau ini yudabbirul amro itu berarti Allah itu di dalam mengatur semua urusan, itu mengaturnya itu adalah sangat sempurna sekali. Itu yang kedua pengertiannya ya mengenai Allah SWT memiliki sifat yudabbirul amro. Yang ketiga, sekarang kita akan melihat pada contoh pengaturan Allah SWT. Banyak sekali contohnya di sini ya, tapi kami akan membahas satu hal saja, yaitu bahwa Allah itu mengatur kesejahteraan manusia. Di sini kami bagi menjadi 2, yaitu Allah mengatur kesejahteraan pemimpin ya, dan nanti Allah mengatur kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana Allah itu mengatur kesejahteraan pemimpin? Ya, pemimpin itu adalah penyelenggara negara ya. Di kepala negara, kepala daerah, majelisul umat, itu semuanya adalah penyelenggara negara, dan mereka itu juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu Allah telah mengatur ya, bagaimana mereka itu supaya bisa sejahtera. Nah, bagaimana pengaturan Allah SWT supaya para penyelenggara negara ini bisa sejahtera? Nah, itu pemimpin itu penyelenggara negara tidak mendapatkan gaji atau tidak mendapatkan ujroh. Mengapa? Karena penyelenggara negara itu tidak melakukan kontrak ketenagakerjaan dengan rakyat.
tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat upah karena memang tidak melakukan kontrak ketenaga kerjaan dengan rakyat. Tetapi pemimpin dan keluarganya itu mendapatkan pemenuhan kehidupan atau istilahnya itu iwat yang layak ya. Dia mendapatkan pemenuhan kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya. Mengapa? Karena para penyelenggara negara itu melakukan kontrak muahadah dengan rakyat. Nah itu ya, makanya dengan itu nanti pemimpin itu, penyelenggara negara itu bisa sejahtera karena kebutuhannya itu dan keluarganya dipenuhi oleh negara secara layak. Nah yang kedua itu adalah mengatur kesejahteraan rakyat. Jadi yudabbirul amro itu Allah SWT itu memiliki sifat mengatur kesejahteraan rakyat. Bagaimana rakyat itu bisa sejahtera? Yaitu setiap anggota masyarakat itu berhak mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak dan hasilnya. Jadi di sini yang bisa jadi pekerja ya nanti akan mendapatkan gaji, yang berbisnis nanti akan mendapatkan keuntungan bisnis. Nah itu ya. Jadi maka mereka itu rakyat itu bisa terjamin kesejahteraannya. Adapun kebutuhan pokok rakyat itu nanti akan dijamin oleh negara. Kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, pendidikan dan keamanan itu akan dijamin oleh negara gitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi jaminan pekerja yang layak dan hasilnya, kedua jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dari negara. Yang ketiga, jaminan dari harta yang sah. Siapapun dari rakyat yang mendapatkan warisan, nah itu ya nanti akan menjadi haknya jika dia bisa menjadi sejahtera. Yang mendapatkan pemberian itu juga nanti akan menjadi sejahtera dari situ. Yang keempat, jaminan menggunakan harta bersama tanpa terdiskriminasi. Jadi rakyat itu siapapun juga bisa menggunakan jalan tanpa harus terdiskriminasi. Nah ini ya, jadi dengan cara seperti itu maka aturan-aturan Allah tersebut maka nanti akan menyebabkan rakyat itu sejahtera. Yang menunjukkan kalau begitu bahwa Allah itu yudabbirul amro. Bahkan di sini kami tambahkan sedikit lagi bahwa kalau rakyat itu termasuk di dalam fakir, miskin, dan 8 asnaf yang mereka itu mengalami kekurangan harta, nah mereka nanti berhak untuk mendapatkan pendistribusian harta zakat. Nah, dan demikian nanti baik pemimpin maupun rakyat itu nanti akan bisa mendapatkan kesejahteraannya. Mengapa mereka bisa mendapatkan kesejahteraannya? Karena Allah itu yudabbirul amro. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semuanya. Di sini kami sampaikan suatu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qana'atullahu bima atahu." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.